Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program Cita Kita Serambi Islami di hari Jumat. Insyaallah hari ini adalah hari yang penuh kebaikan buat kita semua dan kita juga sama-sama diberikan nikmat iman, Islam dan yang pastinya adalah nikmat untuk bersama menuntut ilmu di kajian Serambi Islami. Dan hari ini begitu bahagia karena kita akan sama-sama belajar. Ada dengan tema kita yaitu Surat Al-Waqiah sebagai pembuka pintu rezeki. Tetapi hari ini juga saya bersyukur sekali karena dihadiri juga di sini bersama oleh para jamaah-jamaah yang sudah siap mereka untuk sama-sama belajar di hari ini. Kita hadirkan ini adalah jamaah dari Majelis Taklim Al-Barokah IKL 4 Lawang Bogor Timur, pimpinan Ibu Hajah Mardalena. Assalamualaikum. Masya Allah tuh, ada yang senyumnya aja udah indah ya. Ngelihat bapaknya ganteng-ganteng, keren-keren ya. Ini kayaknya semua seragama nih, baik saya, Bapak Ibu semua hari ini mudah-mudahan ya. Kita adalah dalam satu wadah di Taman Raudhahnya Allah Subhanahu wa taala. Udah siap belajar belum nih? Siap ya? Masya Allah ya. Dan juga pemirsa bahagia karena mereka sudah siap untuk belajar, pastinya juga ada narasumber nih. Yang sama-sama kita akan memberikan yaitu ilmunya untuk kita semua. Kita hadirkan, alhamdulillah sudah hadir di sini, yaitu narasumber utama kita adalah yaitu Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA sebagai dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Jakarta. Dan juga Ustazah Mama Anna Malisi, SPD MPD pimpinan Pondok Al-Quran Nuraini Yatim Duafa. Dan kori kita juga yang sudah hadir Masya Allah yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz Mama Anna dan juga Ustadz Khuluki, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz hari ini Masya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Cerah ini. Harus cerah nih. Kita nggak mau kalah sama para jamaah yang hadir di sini Ustaz ya. Iya. Ini kayaknya kita udah janjian ya warna-warnanya Insya Allah. Ngelihat subuh-subuh pagi-pagi warnanya hijau, kuning gitu ya. Dan kita juga Masya Allah para pengisi kita ini hari ini bahagia sekali ya. Nggak ada kelihatan ngantuk sih kelihatannya ya. Nggak ada yang ngantuk kan? Seger semua. Boleh ngantuk ya, tapi matanya kebuka nih. Nah Ustaz, ini Masya Allah kita temanya menarik sekali hari ini tentang surat Al-Waqiah sebagai pembuka pintu rezeki. Nah ini Ustaz mungkin kita tahu ya, ini kalau sehari-hari khususnya kita bagi muslim tuh ini jadi amalan Ustaz. Betul. Ada katanya sebelum tidur baca Al-Waqiah, betul nggak?
Atau kalau enggak misalkan sehabis subuh nih, sebelum kita beraktivitas, usaha atau bekerja, baca Al-Waqiah. Ini begitu dahsyatnya surat Al-Waqiah yang Allah berikan. Nah mungkin bisa lebih dilengkapi lagi Ustaz, biar kita semakin paham bahwa Masya Allah Al-Waqiah ini adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah semua, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin, hadirat, jamaah Serambi Islami, baik yang ada di studio maupun yang berada di rumahnya masing-masing, yang Masya Allah sudah duduk menyimak kajian kita. Betul. Pagi hari ini Bang Raka ya. Hadir juga di sini Ustaz Mahfudul Khulqi dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita menarik pagi hari ini, yakni akan mengulas tentang surah Al-Waqiah. Suratul Waqiah, suratul Ghina. Surah Al-Waqiah itu adalah surah kekayaan, Masya Allah. Maka faqra'uha wa'allamuha auladakum. Maka karena surah Al-Waqiah itu adalah surah kekayaan, maka bacalah surah Al-Waqiah, ajarkan kepada anak-anak kita semua. Ya. Ada satu peristiwa yang sekira penting saya sampaikan. Ketika Abdullah bin Umar dalam sakitnya menjelang wafatnya beliau, ya, Sayyidina Uthman bin Affan itu nengok, ya, menjenguk Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Apa yang kau keluhkan? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, yang aku keluhkan adalah dosa-dosaku. Ya, ada nggak kita mengeluh dosa-dosa, Bunda? Banyak. Resah nggak kita kalau dosa-dosa kita banyak? Takut ya. Masya Allah. Itu yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Lalu Utsman bin Affan juga berkata kembali, apa yang kau inginkan? Apa sih yang kita inginkan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang aku inginkan adalah rahmat Tuhanku. Masya Allah. Masya Allah. Begitu dahsyatnya Utsman bin Affan bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang apa yang dikeluhkan, tentang apa yang diinginkan. Termasuk juga bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dengan anak-anakmu? Nanti kalau engkau meninggal, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku telah mengajarkan kepada anak-anakku untuk membaca suratul Waqiah. Masya Allah. Ada apa di balik surah Al-Waqiah? Karena man qara'a suratul Waqiah kulla lailatin lam tusibhu qa'atun abadan. Masya Allah. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Amin, Allahumma amin. Kita pengen tidak miskin 7 turunan. Jangan sampai turunan ke-8. Mari kita simak bahasan surah Al-Waqiah ini yang akan dibacakan oleh qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit yang diidap oleh mungkin sebagian kecil atau bisa jadi juga banyak orang di abad modern ini, tidak sedikit orang takut miskin. Ya. Khawatir tidak bisa menghidupi anaknya, menyekolahkan anaknya. Bahkan kejadian-kejadian belakangan ini, orang-orang yang gelisah itu justru yang sebenarnya dia kaya tapi takut miskin. Ada yang begitu, Bunda? Ada. Masya Allah. Dia menjabat tapi takut miskin. Lalu apa sih obatnya? Nah ini, obatnya adalah surah Al-Waqi'ah. Waqi' itu artinya terjadi. Ya. Surah Al-Waqi'ah itu ada 96 ayat. Ya. Urutan surahnya surah ke-45. Diturunkan setelah surah Toha dan sebelum surah Asy-Syu'ara. Dalam mushaf Al-Waqi'ah itu urutan ke-56. Setelah surah Ar-Rahman dan sebelum surah Al-Hadid. Apa kemuliaannya, keistimewaannya? Kita akan bahas setelah ini. Nah, ini yang nanti akan kita bahas kelanjutannya karena begitu kita sering mendengar dari bagaimana tentang amalan dari surah Al-Waqi'ah ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan kemana-mana kita akan kembali setelah informasi berikut ini di Serambi Islami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa yang selalu setia di Jumat hari ini untuk sama-sama kita belajar di kajian Serambi Islami. Dan kita lanjut pembahasan tadi Ustaz, mungkin sedikit saja Ustaz mengenai tadi tentang ayat 1 sampai dengan ayat 3 Ustaz. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan tadi ayat-ayat yang dibaca ayat 1 sampai 3, kiamat itu dinamakan Al-Waqi'ah. Kenapa? Karena nyatanya wujud keberadaannya hari kiamat itu. Ya. Maka itu ketika kiamat terjadi, tidak ada satupun yang bisa mendustakan kejadian itu. Ya. Tidak ada satu kelompok pun yang mampu menepis itu. Ya. Ada orang yang dimuliakan, masuk surga, ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Raka. Nah, ini yang menarik nih ya, bahwa ternyata kita bisa membedakan ketika Allah memberikan pada saat di hari kiamat lah, bagaimana ketika ada yang hina dan dimuliakan seperti itu. Nah, saya balik ke sekarang Mama Ana. Nah, Mama Ana, ini kan Mama juga sering banget nih mengisi di kajian atau taklim ya. Dan banyak juga ternyata nih biasanya, nih yang saya tahu nih dari teman-teman tuh, suaminya kerja usaha, istrinya di rumah tuh sering rajin tuh bacain surah Al-Waqi'ah. Nah, sebagai ibu-ibu nih kan, sebagai mama nih mewakili, apa sih begitu pentingnya gitu surah Al-Waqi'ah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Kita sehat semua ya. Ini ijo-ijo katanya tadi kayak kue. Jadi kayak kue enak, jadi pengen makan nih. Gini, surat Al-Waqiah itu berkaitan dengan katanya umumnya semua orang sudah tahu itu tentang rezeki. Nah, terus pada suatu ketika Rasulullah mau berperang bersama sahabatnya. Terus Rasulullah bertanya sama sahabatnya, apa di perperangan tadi di hutan apa di mana entar kalian tidak takut kelaparan? Kata sahabat bicara dengan Rasulullah, ya Rasul, bukankah Rasulullah sudah bilang kalau kita baca Al-Waqiah setiap malam kita tidak akan ada kekafiran, fakiran. Itu belepotan ngerti kue tadi ya. Lihat kue jadi belepotan. Tidak ada kedatangan kemiskinan. Jadi gitu. Nah, dalam arti kata kalau kita pikir manusia kok nggak ada kemiskinan, baca Al-Waqiah, sedangkan kita di hutan, kita di mana-mana segala macam. Nah, itulah ini dalam artian besar. Nah, kalau kita tidak diikutin dengan fardu, dengan sholat, dengan zikir-zikir yang lain, itu tidak akan tercapai juga ya. Nah, terus di situ dengan di kebun, di hutan, dengan berperang gitu, tidak akan datang kemiskinan. Dalam arti kata ketika dia pengen lapar ada buah. Ketika dia datang pengen mandi ada aja tempat mandi. Jadi yang salah masyarakat kita ini termasuk mama juga. Yang salah itu biasanya rezeki itu uang pulus pulus betul nggak guru? Nah itu sebenarnya dari kita bangun tidur aja udah ada itu rezeki di situ. Dengan kita berpakaian, dengan kita silaturahmi itu sudah rezeki. Nah, salah satunya dengan kita sering membaca surat Al-Waqiah selain surat-surat yang lain, Al-Quran harus dibaca semua sebenarnya biar dapat keberkahan yang mutlak. Itu selain Al-Waqiah kita tidak akan mendapat kemiskinan ya dalam arti kata dengan apapun termasuk individu sendiri gitu loh. Nah, ini yang menarik nih Mama tadi sampaikan gitu bahwa ternyata itu adalah menyangkut kepribadian atau individu. Tapi ada satu tanda nih bahwa rezeki itu bukan bicara fulus, cuan, duit dan sebagainya atau uang ya gitu. Nah, ini Ustadz bagi Ustadz Hasani tadi dijabarkan bahwa kan ini menerangkan juga tentang kiamat nih gitu kan. Dan kenapa kok Allah malah mengingatkan kita pada surat itu ke kiamat padahal ini kan hubungannya pembuka rezeki. Iya. Ada memang ungkapan bahwa hadis-hadis yang tadi kita bacakan di awal itu dhaif ya. Oh ya. Karena memang di dalamnya tidak terkait dengan ayat-ayat untuk tentang rizki. Ya. Yang ada adalah terkait dengan hari kiamat. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal yang akan kita jelaskan. Kita simak dulu deh surah Al-Waqiah ayat 4 sampai 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Bila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 4 sampai 6 ini gambaran bagaimana terjadinya hari kiamat. Di ayat 4 ini didahului dengan kata idza ya. Dalam tafsir Jalalain ya, idza di ayat 4 ini adalah kata ganti dari kata yang ayat 1 ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Kedua-duanya ini sama-sama menjelaskan bagaimana kelak terjadinya hari kiamat itu. Dan hari kiamat itu tidak bisa didustakan oleh siapapun ya. Maka itu rujjat ya. Maknanya itu hurrikat harakatan syadidatan. Digerakkan, digoncangkan dengan sehebat-hebatnya. Wah.
Jadi bukan digoyang-goyang doang, tapi Dibolak-balik. hurrikat harakatan syadidatan. Jadi goncangannya itu kuat banget gitu ya. Ya. Lalu ada busat di sini maknanya adalah futitat, ya, dihancurkan, diremukkan. Wah, itu nggak bisa dibayangkan itu ya. Mumbatha maknanya muntasyira, terpisah-pisah dengan sendirinya tanpa angin. Jadi bercerai-berai. Inilah gambaran hari kiamat di ayat yang kita baca tadi di ayat 4 sampai 6 tadi. Ya. Sehingga itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat yang kita baca tadi, ketiga ayat tadi menunjukkan pertama, kelak di hari kiamat itu gunung-gunung bergeser dari tempatnya. Ya. Kedua, dihilangkan, digerakkan, dicabut, dirubah gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Nah, bulu dihamburkan seperti itu. Itu gambaran saking dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, ayat 4 sampai ayat 6 ini ada dua yang disebutkan ya di ayat ini. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Sebelumnya idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Allah menyebutkan dua benda. Apa itu? Yang pertama adalah al-ard dan yang kedua adalah al-jibal. Bumi dan gunung. Bumi mengalami gempa yang hebat ya. Hancurnya gunung-gunung itu sebenarnya mengarah kepada gambaran kuat bagaimana goncangan yang dialami oleh bumi itu. Wah, sedemikian dahsyatnya itu. Nah, ini kita banyak belajar nih Ustadz ya. Jangan-jangan memang tadi aja gunung kalau udah digoncang-goncang bergeser. Gimana dengan meja kursi yang kita dudukin sekarang ini nih. Bisa bergesernya bisa terbolak-balik nih Ustadz ya. Nah, ini ke Mama, ini kan penting nih kalau mau jelaskan bahwa ya tadi ya, ini orang cenderungnya ketika diberi rezeki itu hanya mikirnya dunia. Ya, hanya bicara kita untuk makan, kita bicara untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kira-kira sebenarnya dibalik maknanya dari Al-Waqiah ini untuk kita Mama? Terutama biasanya buat orang-orang yang memang mau bekerja atau berusaha. Baik, menyambung dari Ustadz tadi, Kiai kita, Al-Waqiah itu artinya kiamat. Ya. Kiamat itu kan ada dua, sugro dan bukro. Nah, kita ini sudah termasuk kiamat sugro, ya kan? Kiamat sugro. Jadi orang dalam rumah tangga berantakan, ada musibah itu udah kiamat. Karena kita sering dengar gitu, oh ini di rumah udah kayak kiamat. Saya kalau pulang ke rumah udah kayak kiamat, udah kayak neraka. Ada kan yang ngomong kayak gitu. Kayak kapal pecah gitu ya. Kapal pecah. Nah itu sebenarnya sudah kiamat kecil. Kiamat udah individu, ya kan? Ada musibah keluarganya lah ini, ada perusahaannya, itu sudah kiamat. Nah dari situ bagaimana kitanya untuk mendalami apa yang kita di dunia ini. Dunia ini kan tiket. Nah, tadi kan untuk orang udah tahu nih buat rezeki. Tapi kalau tidak ditambahkan dengan apa yang kita udah diajarkan Allah dan Rasulullah, tidak akan jadi. Kan kadang-kadang, saya udah baca Al-Waqiah terus ini, kok nggak ada terus rezeki. Padahal dia lupa dari kita bangun tidur udah ada rezeki. Dari nafas di rongga hidung kita udah rezeki. Orang kebanyakan gini, rezeki itu kadang-kadang orang gini, alhamdulillah saya udah punya rumah, alhamdulillah saya udah punya mobil, alhamdulillah saya udah punya bini 4. Itu bukan lagi alhamdulillah itu. Nah, padahal dia lupa. Ketika kita bangun tidur, kalau udah nggak bergerak lagi, mati sementara. Nah kalau kita udah bangun tidur ngelihat alhamdulillah nafas saya masih ada di rongga hidung, alhamdulillah, baru bersyukur kita lihat ini bisa bangun, bisa minum, alhamdulillah saya punya rumah. Untuk apa rumah saya? Untuk apa? Jadi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Begitu. Jadi menarik ya bahwa ternyata kalau kita menyadari sebenarnya dari maksudnya ini tidak cuma hanya kita mencari ya, tetapi kita bersyukur dengan apa yang ada sekarang ini. Nah nanti kita akan bahas nih ke Ustadz Hassani bagaimana ternyata kedudukan ataupun kelompok seseorang yang paling tinggi di akhirat. Seperti apa? Tetap bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di studio dan pastinya pagi hari ini pasti merasa banget nih nikmat dari Allah, yaitu kita sama-sama belajar ilmu di Serambi Islami edisi di hari Jumat. Mudah-mudahan bertambah nih wawasan pengetahuan kita tentang agama kita. Kita lanjut pembahasan nih mengenai tadi bicara di akhirat nanti, Ustaz. Kan pasti ada lah, kita pengen tahu siapa sih yang dirindukan, siapa saja yang Allah pengen muliakan gitu kedudukannya di akhirat. Iya. Dalam lanjutan ayat tadi di surah Al-Waqi'ah, Allah gambarkan 3 kelompok, 3 golongan manusia itu. Wa kuntum azwajan thalathah, ya. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Yang pertama golongan kanan. Inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada golongan kiri. Ya. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah, inilah yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang terdahulu. Siapa saja karakter-karakter mereka, apa saja dan bagaimana karakternya, mari kita simak ayat yang akan dibaca oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita baca adalah kelompok yang paling tinggi posisinya di akhirat kelak. Siapa itu? Kita lihat misalnya di ayat 13 ya. Dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwa kata al-awwalin, kata awwalin di sini bermakna al-umam al-madiyah. Umat-umat yang terdahulu. Siapa itu umat-umat terdahulu? Yakni umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu thullatun, ya. Ada juga yang mengartikan jama'atun minan nas, segolongan besar dari manusia. Itulah awwalin, ya. Itulah thullatun, ya. Lalu kemudian awalin ini juga misalnya kita lihat di Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib bahwa al-awwalin di sini adalah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang dulu pernah kita bahas. Ya. Mereka inilah orang-orang yang Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Pertama, golongan ketiga ini memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaannya nanti di akhirat Allah muliakan, bukan hanya di akhirat, sesungguhnya sudah dimuliakan oleh Allah di dunianya. Ya. Yang kedua, tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya pengen surganya Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya. Dan yang ketiga adalah sebagian besar golongan ketiga ini berasal dari umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagiannya lagi adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik nih. Jadi Allah memberikan janjinya ya, ada ternyata 3 pembagian kelompok ini kedudukan yang posisi yang tertinggi atau terbaik di akhirat. Nah, ini
balik lagi ke soal tadi ya, kehidupan dalam berumah tangga seperti tadi, bahwa ternyata memang al-waqiah ini menjadi sebuah pedoman nih Mama Ana ya. Ini gimana ketika suami dan istri dan juga ada anak, bukan orang tua, ini bisa bersinergi sebagai ternyata kedudukan mereka itu dalam keluarga adalah bagian dari rasa syukur kita dan itulah rezeki. Betul. Alhamdulillah. Situ kan sudah dikatakan Al-Quran itu kan segalanya. Ya. Membaca Al-Quran itu bukan sepenter-sepenter. Mentang-mentang saya mau cari rezeki, saya al-waqiah besok, al-waqiah besok, al-waqiah. Suami datang al-waqiah. Nggak bisa seperti itu, karena biar dapat keberkahan keseluruhan, kita baca Al-Quran keseluruhan. Nah, ketika sudah baca Al-Quran yang lain, baru al-waqiah lagi. Baca yang lain, terusin juz berapa, al-waqiah lagi diperbanyak. Gitu, bukannya langsung al-waqiah antar rezeki banyak. Mau beli mobil, al-waqiah. Mau punya istri lagi, al-waqiah. Gak bisa seperti itu. Jadi keseluruhan Al-Quran itu dibaca. Jadi golongan orang-orang yang masuk surga itu salah satunya membaca Al-Quran. Oh iya benar. Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Nah kita baca Al-Quran, terus malam kata Rasulullah, siapa yang tiap malam baca Al-Waqiah tidak akan menderita kemiskinan. Setelah baca surat-surat yang lain, Al-Waqiah. Ya. Gitu loh. Bukan karena Allah, lah ini udah baca Al-Waqiah kok gak kaya-kaya. Ya kan Allah tidak bisa merubah nasib seseorang kalau nggak orang itu sendiri. Berdoa, berusaha, selesai. Betul. Nah ini Mama kalau baca surah Al-Waqiah itu apa cuma 10 ayat yang pertama saja atau secara keseluruhan? Nah kalau pikir-pikir kalau misalnya kita mengaji ya baca surat Al-Quran secara keseluruhan, terus tambah lagi kita selipkan dengan amalan Al-Waqiah. Sebaiknya seperti apa Ma? Jangan pelit medit banget sih jadi manusia. Kan kita ini udah dapat rezeki dari Allah, dipinjamkan nyawa oleh Allah. Nyawa dipinjam nggak bayar. Mau baca Al-Quran juga nggak bayar, nggak beli gitu loh. Wa iza quri Al-Quran pastami ula. Nah itu orang baca Al-Quran tadi lihat diam-diam semua, anteng semua, dapat rahmat. Ini loh. Orang masuk surga itu bukan karena dibaca Al-Waqiah terus, bukan dia baca Al-Quran terus, bukan dia banyak infak, bukan banyak ibadah. Orang masuk surga itu karena rahmat kasih sayang Allah. Masya Allah. Nah Allah tahu ini baca surat ini karena Al-Waqiah mau dapat rezeki atau emang dia dari hati kecintaannya kepadaku. Kalau gini, saya mau baca Al-Waqiah terus tiap bulan, tiap malam, nanti rezeki banyak. Tidak akan, nanti setelah itu nyalakan yang ngasih tahu. Nyalakan ustadz, ustazah, kiai, katanya. Kan kita ini kan ikutin Allah dan Rasulullah dan mengikuti ketentuannya ridho dan ikhlas. Betul. Semua apapun yang terjadi di dunia kita ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau baca Al-Waqiah menurutmu terserah engkau. Yang penting kita ini ikhlas aja. 2 kan, berusaha, berdoa dan tawakal. Selesai. Jangan kalau nggak dapat ini awas lo Allah. Susah, nggak bisa. Jadi kita bukan beriman lagi. Betul. Jadi udah nanti kemusyrik jadinya. Gitu. Nah ini yang kita harus cegah ya. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu itu, apalagi amalan surat cintanya Allah ini di dalam surah Al-Waqiah ya. Ini menjadikan obsesi. Khawatir ketika obsesi nggak terpenuhi, akhirnya kita kecewa. Akhirnya ada godaan yang lain tuh kan, ngapain saya sholat, ngapain saya ngaji, saya ngapa, akhirnya malah nggak melaksanakan sholatnya gitu. Nah ini ke Ustadz Hasani, ini kan menarik di pembahasan ya, bahwa dijabarkan sama mana, terus ke Ustadz Hasan ini menarik menurut saya. Apakah memang surah Al-Waqiah ini menjadikan sebuah penuntun dalam kehidupan kita, Ustadz? Ya, ada perspektif lain yang saya kira belum disampaikan tadi. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar itu berujar kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasul, engkau telah beruban. Ya, saking dahsyatnya tadi kita baca Al-Waqiah tentang hari kiamat tadi. Engkau telah beruban. Lalu apa kata Nabi? Respon Nabi, iya, aku beruban. Kenapa? Karena yang telah membuatku beruban adalah ketika aku membaca surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Ya. Saking maha dahsyatnya itu tentang hari kiamat tadi itu. Sehingga itu yang membuat Rasulullah beruban. Ya. Itu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Berdasarkan dari Abu Bakar yang
bertanya kepada Rasulullah ya. Lalu apakah ini akan menuntun kita? Tadi kata Mama Ana tadi, betul. Semua Al-Quran itulah kebaikan. Ya. Bukan hanya surah Al-Waqiah. Ini baru surah Al-Waqiah, gimana yang lain? Betul. Ada itu sekelompok orang yang senangnya baca kulhu. Trikul lagi. Wah, kulhu aja. Pokoknya setiap sholat kulhu, setiap sholat kulhu. Nah, sampai-sampai di masyarakat kita kan, setiap taraweh 23 rakaat, rakaat keduanya pasti kulhu. Ternyata kemuliaan kulhu itu luar biasa. Masya Allah. Ini baru kulhu, bagaimana yang lain gitu. Ini yang menarik ya, jadi introspeksi buat kita, jangan-jangan selama ini kita sholat pun juga sering-sering ya setiap hari kulhu ataupun trikulnya nih selalu dibaca nih, tapi ternyata masih banyak surat-surat yang lain yang bisa kita muliakan. Nanti kita akan bahas bagaimana ketika para penghuni surga itu seperti apa nikmatnya, makanannya di sana dan sebagainya. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di studio dan masih pembahasan kita tentang surat Al-Waqiah ini sebagai pembuka rezeki. Nah, Ustaz, tadi ada ulasan tadi sebelumnya, ini udah bicaranya kita di akhirat surga kan begitu. Kalau kita bisa, bukan menghayal sih, tapi Allah menjanjikan bahwa di surga itu semua apa yang kita mau ada. Itu bahkan dari mulai airnya, sungai-sungainya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buah segala macam itu ada apapun yang kita minta gitu. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya yang kalau kita sedikitnya tahu lah, memang apa semua yang di dunia ini ada di surga gitu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmatnya makanan bagi penghuni surga? Kita simak dulu ayatnya, ayat 20 sampai 23 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy rajim. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون صدق الله العظيم. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat 20 sampai 21 dulu ya. Ada dua macam makanan yang ada di surga yang disebutkan dalam ayat ini. Sesungguhnya ini menjelaskan tentang golongan as-sabiqun tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah fakihah, buah-buahan. Ibarat kita mah buah-buahan sebelum makan itu apa tuh Bunda? Sebelum makan, cuci mulut. Cuci mulut setelah makan, sebelum makan? Setelah makan. Di sini sebutkan fakihah itu sebelum makan itu. Ya, fakihah ya. Lalu kemudian yang kedua disebutkan lahmi thairin ya, lahmi thair. Daging burung. Itu dua makanan yang ada di surga yang disebutkan di ayat 20 sampai 21 ini. Nah, maka itu di ayat 22-nya misalnya kita lihat tafsir Jalalain ya. Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan hurun di situ ya. Apa itu hurun? Hurun itu ditafsirkan dengan nisaun syadidatul syawadil uyuni wa bayadhiha, para perempuan yang amat hitam matanya ya. Jadi bagian matanya itu hitam betul gitu ya.
Lalu di bagian putihnya amat putih sekali. Nah, itu yang dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Ya, hurun di sini juga sosoknya putih, ya. Sosoknya putih bersih, tubuhnya indah gitu ya. Hurun ini dimaknai sosok yang putih, pada bagian bola matanya yang putih-putih sekali, yang bagian hitam-hitam sekali. Ya. Maka in di sini adalah maknanya amat hitam bagian hitam bola matanya serta lebar organ matanya. Ya ini gambaran ya, gambaran tentang makanan dan hurun yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu maknun di sini diartikan dengan al-mashun, yang tersimpan ya. Jadi bidadari yang dimaksud di sini yang tidak pernah disentuh ya. Maknun adalah al-mastur fi sadfi lam tamassuhu al-aidi ya, wala syamsu wal hawa'u, yang tersimpan di dalam seperti kalau ini kerang itu. Jadi tertutup betul ya, tidak disentuh atau tersentuh oleh tangan ya. Baik tidak juga terkena matahari maupun udara. Jadi rapat gitu. Nah, seperti apa gambarannya? Ya seperti itulah gambaran yang dijelaskan oleh para mufassir kita tentang gambaran tentang bidadari itu. Masya Allah. Gitu. Nah ini kita udah diajak sama Ustadz Hasan ini mengafirmasi surga ya. Jangan nanti depan saya ini kan surga semua nih Ustadz ya. Masya Allah ini. Jangan lupa nanti panggil-panggil ya, telepon-telepon ya. Nah Ustadz ini menarik. Nah ini ada satu ini Ustadz, ada titipan kita nih yang video dari para pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz dan juga ke Mamana. Mungkin kita bisa tampilkan dulu boleh? Ya silakan. Silakan kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena dari Jakarta Selatan. Di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 20 sampai 23 yang artinya, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Yang mau saya tahu Ustaz, apa tafsir dari ayat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di segmen Ustadz menjawab nih, harus Ustadz yang menjawab nih kayaknya nih. Silakan Ustadz. Iya, tadi kita sudah jawab itu ya. Di awal segmen kita sudah jelaskan terkait dengan ayat 20 sampai 23 tadi. Kenapa Allah gambarkan dengan makanan, Allah gambarkan dengan burung, Allah gambarkan dengan bidadari ya. Bidadara nggak ada bunda ya. Karena memang Al-Quran itu turun dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat Arab ketika itu. Jadi kalau tidak dipahami, ya nggak mungkin Quran itu turun ya. Artinya apa? Quran itu turun sesuai dengan konteks budayanya. Ya. Makannya buah-buahan, lalu kemudian disebutkan burung-burung. Lalu mereka juga senang dengan wanita-wanita yang digambarkan bidadari, sehingga semangat untuk semangat untuk beramalnya, semangat untuk ibadahnya, ya untuk surga. Tetapi yang terpenting dari itu sesungguhnya adalah bukan bagaimana kita mencapai surga, tidak. Tadi di awal kita sudah bahas bagaimana Allah ridho dan merahmati kita. Toh kita ini masuk surganya, bunda, masuknya surga kita karena amal atau karena rahmat Allah? Rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jadi mintalah rahmat Allah. Maka otomatis ayat 20 sampai 23 tadi kita akan dapatkan itu. Itu baru gambaran yang sekilas saja. Sesungguhnya isinya apapun kita mau, Allah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa kita ketika kita mau nanti ke surganya bagaimana, diantaranya adalah kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di Ustaz menjawab kita menerima yaitu pertanyaan langsung dari jamaah yang ada di studio. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Mardalena dari Majelis Taklim Al Barokah, Lintang 4 Lawang, Gunung Putri, Bogor. Masya Allah. Yang ingin ditanyakan, bagaimana cara mengamalkan surat Al-Waqi'ah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena pertanyaan ibu-ibu, mewakili lagi ibu-ibu ya, biar Mama Ana yang jawab. Silakan Mama. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengamalkan Al-Waqi'ah? Boleh di asar, alangkah lebih baiknya itu di setelah tahajud malam. Ya. Cuman harus ditambahkan dengan dirangkum dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan mudah. Kadang-kadang saya bisanya cuma Al-Waqi'ah aja buat rezeki. Ya jangan, karena di sana di dalam Al-Quran juga sudah 4 kali dikatakan walaqad yasarnal Quran li zikri fahal mim mudakir. 4 kali dikatakan di Al-Quran, di surat Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Nah, Al-Quran itu mudah. Jangan kita baca cuma Al-Waqi'ah untuk rezeki. Sesungguhnya rezeki itu sudah mencakup semua dari kita bangun tidur. Sudah Mama katakan tadi. Dan bagaimana setelah kita baca Al-Waqi'ah aja rezeki. Ketika tidak, saya mau baca Al-Waqi'ah dulu siapa tahu dapat rezeki. Nah, kata Allah, ente aja masih siapa tahu. Jadi kita ingat Allah itu bagaimana prasangka umatnya. Kalau prasangka kita juga tidak bagus, bodoh amat sebedah teing kata Allah. Lo baca gua kagak dapat apa-apa, nggak baca juga nggak apa-apa. Jadi bacalah Al-Quran. Jadi ada suatu kisah. Ibu-ibu meninggal dunia. Nih ibu-ibu, kita bicara ibu-ibu ya. Ibu-ibu meninggal dunia. Setelah meninggal, anaknya ini bermimpi. Bermimpinya seperti ini. Bertemu dengan ibunya, dia bertanya, Bu, apa yang kau lakukan di sana? Kata ibunya bicara gini, sampai di sana saya di kain kafanin, terus dikubur di liang lahat. Setelah itu nggak bangun-bangun ketika kaki saya bergerak. Ini Mama kayaknya kaki pengen digerakin nih. Kaki bergerak, tiba-tiba terang. Nah terang, tiba-tiba ada bidadari. Ada bidadari nggak ada ya. Ada bidadari, terus dibawa suatu tempat terang benderang, ada buah-buahan, ada makanan enak, semua nikmat. Saya tanya, mana yang bertanya? Mungkar dan Nakir. Mana? Saya tahu Mungkar dan Nakir, saya sudah siap semua. Tidak ada untuk ibu spesial, tidak ada Mungkar dan Nakir. Tidak dipertanyakan karena apa? Ibu tidak ada tiada hari membaca Al-Quran. Nah jadi bacalah Al-Quran. Al-Quran itu kan kitab yang suci. Ya. Cuma Al-Quran keajaibannya, Al-Quran tidak bisa dirubah, cuma manusia yang membaca Al-Quran bisa merubah diri kita sendiri. Makanya Mama pesan aja ada 3 hal, 3M, mengaji, mengkaji, mengamalkan. Mengaji Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Mengkaji Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu apa sih maunya Al-Quran untuk kehidupan kita ini, kita dawamkan. Terus satu lagi M yang ketiga, ini lebih penting, sangat penting, di super yang penting adalah mengamalkan. 30 ayat hafal, alhamdulillah. Tapi mengkaji kajian isi kandungannya, alhamdulillah lagi. Mengamalkan ini yang penting. Begitu Bang. Nah ini pesan yang baik sekali dari Mama Ana ya. Yang ketika bagaimana ternyata Al-Quran itu juga semuanya adalah kebaikan dari Allah. Nggak cuma hanya salah satu surat dan sebagainya. Yang penting juga tadi ada 3 amalan, diantaranya sekadar yang dikaji, mengkaji dan mengamalkan. Kita akan bahas kelanjutannya bagaimana ternyata di surat Al-Waqi'ah ini memberikan banyak manfaat. Tidak cuma hanya kepribadian kita tetapi juga untuk banyak orang. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di sini dan pastinya mudah-mudahan di hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diterima oleh kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari kita. Dan selanjutnya kita langsung saja lanjutkan pembahasan kita yang mengenai tentang bagaimana apakah memang ada di surga itu orang-orang yang mungkin di dunia suka menghina, mencaci maki, bahkan ditunjukkan sama Allah orang-orang yang mungkin keburukan di dunia ada juga di surga. Nah ini gimana nih Ustadz? Baik, kita akan bahas ayat 24 sampai 26. Ya. Tadi
sudah di awal itu sama Bang Raka. Apakah ada di surga itu orang yang saling caci maki ya? Di surga kan wah itu Masya Allah ya, baik-baik ya. Begitu di surga apakah ada itu masih yang mencaci maki, orang yang mendolimi dan lain sebagainya. Nah kita langsung bahas saja. Kita dengarkan surah Al-Waqiah ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasy rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya. La yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Tidak ada perkataan sia-sia itu di surga. Ngerumpi kagak ada udah. Laghaw itu tidak ada. Sendau gurau sudah tidak ada. Ta'thima tidak ada juga orang yang berbuat dosa. Jadi sudah adem ayem ya. Enak di sana. Yang ada adalah illa qilang salaman salama. Mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang salam, menyelamatkan, saling mendoakan, saling memuji, ya. Tidak ada iri dengki. Kalau begini bunda-bunda udah pengen ke surga aja ya. Cuman tadi ditanya mau sekarang apa nanti. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazaan di ayat 24 ini dalam tafsir Jalalain itu dikatakan ja'alna lahum ma dzukira lil jazai. Telah kami jadikan apa yang sudah dituturkan itu sebagai balasan kepada mereka. Kalau di dunianya baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, maka jalan lurus kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga kita dikelilingi makanan, minuman, termasuk tadi bidadari yang sudah kita jelaskan itu. Bagi siapa? As-sabiqun. Siapa itu? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua yang ikut kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada umatnya Rasul yang enggak mau, ya, yang enggan menjalankan apa yang dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang hadir di sini insyaallah bagian dari umat yang diaku oleh Rasulullah. Amin. Dan mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bagian dari harapan kita ya, doa-doa kita semoga ini terkabul sama Allah di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen Ustadz menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Mursada dari Babelan Bekasi, Pak Ustadz. Masya Allah. Yang saya pertanyakan adalah di sini keutamaan membaca surat Al-Waqiah. Di antaranya adalah ada yang mengatakan hadis-hadis yang doib atau palsu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat dari hadis-hadis ya. Misalkan man qara'a suratul waqi'ah kulla lailah lam tusibhu qa'atun abadan. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam maka terbebas dari kemiskinan selamanya. Iya.
ini memang kalau kita kaitkan dengan konteks ayat 1 sampai habis surah Al-Waqiah, tidak ketemu yang menjelaskan tentang surah Al-Waqiah itu mendatangkan rizki. Maka itu ada ulama yang meragukan hadisnya, yang menganggap ini hadis-hadis dhaif. Tetapi begini tanggapan saya, apakah hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil? Kata para ulama, selama hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan akidah, apalagi isinya bagus, maka diperkenankan untuk mengamalkannya. Wong baca surah Al-Waqiah saja dilarang-larang, jangan. Ya, jangan ada keindahan-keindahan. Meskipun terkait isinya dari ayat 1 sampai terakhir itu terkait dengan ashabul yamin, ashabul shimal, orang-orang yang berbahagia di surga, ada orang-orang yang disiksa di neraka, dan terkait dengan hari kiamat. Jadi tidak satu pun terkait dengan rizki tadi itu, maka dianggap sebagai dhaif. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah bisa dijadikan hujjah? Bisa diamalkan? Boleh. Apalagi mengamalkannya adalah baca Qur'annya. Kulla lailah, setiap malam. Jangankan setiap malam ya, Masya Allah. Di waktu-waktu yang lain juga sangat dianjurkan. Silakan saja beramalnya. Tentu beramalnya bukan karena hadis dhaif tadi itu yang bagus saya kira. Beramalnya karena kehebatan, keagungan dari mukjizat Al-Quran. Lalu kita baca surah Al-Waqiah, lalu Allah datangkan rizki karena kita sebab membaca surah Al-Waqiah. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya sudah dapat, Masya Allah, kebaikannya. Yang penting adalah bagaimana kita terus yang mengamalkan dan terus membaca Al-Quran. Dan selanjutnya di Ustaz Menjawab kita akan tampilkan yaitu video kiriman dari pemirsa di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Mubarak, saya dari Jakarta. Ustadz, mau nanya dong, ada orang yang ingin bisnisnya lancar dengan cara membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Tapi di pertengahan jalan tiba-tiba bisnisnya bangkrut. Kira-kira apa yang salah ya Ustadz? Mohon pencerahannya dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bicara ini rezeki ini langsung Mama Ana aja yang jawab. Silakan Mama. Baik. Di surat Al-Fatihah sudah dikatakan di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahlah baru meminta. Nah, kita ini tebulak. Minta dulu baru nyembah. Ikutin dulu apa kata Allah dan Rasulullah. Al-Quran itu penting. Mau rahmat kasih sayang aja, mendengarkan orang baca Al-Quran, diam, simak dengan tenang, tenang, diam itu. Di situ sudah dikatakan, wa iza quri Al-Quran pastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan baik-baik ketika orang baca Al-Quran, simak dengan tenang agar ujungnya apa? Mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Nah itu rahmat kasih sayang Allah. Jadi orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya banyak, karena dia infaknya banyak, karena baik. Bukan, rahmat kasih sayang Allah. Allah taunya hati. Bukan kerudung panjang, bukan cantik. Wow, perempuan juga cantik semua ya. Nah itu di sana dikatakan udah baca surat Al-Waqiah di tengah-tengah bangkrut. Baca dong keseluruhan. Baca Al-Waqiah, ente sholat kagak? Berinfak kagak? Ya kan? Padahal di sana dikatakan belum dikatakan orang beriman kalau belum berinfak di surat Al-Imran itu. Ya kan? Nah, terus dikatakan lagi di situ kalau enggak sholat itu nomor 1. Ya kan? Kewajiban. Jangan kita orang muslim, saya orang muslim, saya wajib sholat. Katakan bukan wajib, kebutuhan. Nah, Al-Waqiah salah satu surat yang bagus untuk rezeki, tapi itu baru segelintir. Coba kalau kita baca semua. Satu amalan yang tidak ada syaratnya adalah sholawat. Kalau mama ketemu, pengen mobil cakep nih, sholawatin aja. Pengen cakep, sholawatin aja. Ya kan? Jadi amalan yang tidak ada syaratnya salah satu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah pusing amat sih baca Al-Waqiah. Ini ada tujuan, ketika ada tujuan udah musyrik. Iya. Udah nggak bagus, pokoknya baca aja ketika Al-Waqiah, udah baca yang lain. Anytime kita baca, kan kita punya handphone. Al-Quran. Itu nomor 1, ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, kan salah satunya baca Al-Quran. Terus satu lagi nih, lisan. Tadi sudah dikatakan Kiai, tidak ada lagi orang yang gibah segala macam. Ini yang bikin menghalangi surga itu. Salah satunya bikin celaka ya. Iya celaka.
Ini orang lewat nih, minta mama lewat. Cok cakep banget ini. Itu lagi senam muka mah, lagi senam muka. Senam muka beda, senam muka oh ini mah. Itu kadang-kadang kita tahu bahasa kita itu gajah pelupuk mata kelihatan, apa tungau di ujung tuh nggak kelihatan. Jadi bacalah Al-Quran. Kayak tadi apa yang salah? Ya diri ente yang salah. Itu doang yang dibaca. Giliran bangkrut katanya apa? Nyalahin. Allah yang disalahin. Allah nggak nyalain, kita udah dikasih nyawa aja, masya Allah. Begitu. Nah, ini menarik ya, mudah-mudahan kita menjadi sadar bahwa ternyata itu tadi ya, rahmatnya Allah itu banyak. Ya, yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan hal yang positif dan terus semangat. Masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan bicara tentang kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan suasana di pagi hari sudah matahari sudah terbit dan mudah-mudahan menjadi sebuah semangat buat kita ketika di pagi hari ini Allah masih bukan berikan buat kita adalah rezeki. Dan kita masih ada satu pertanyaan, langsung saja kita berikan kepada jamaah yang ada di studio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi dari Majelis Taklim Al-Barokah IKL 4L Gunung Putri Bogor Timur. Mau nanya Ustadz, Ustazah, Mama, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungannya surat Al-Waqiah dengan rezeki? Dan apakah ada kisah yang melatar belakanginya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustadz Hasan, silakan. Ada kaitan nggak surah Al-Waqiah dengan rizki? Ya, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya, di kitab tafsir Ibnu Katsir ini ada satu riwayat yang menjelaskan dialog antara Utsman bin Affan di awal tadi kita sudah bahas dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud dalam kondisi sakit menjelang ajalnya, ya Utsman bin Affan, apa keluhan antum kira-kira begitu? Yang dikeluhkan dosa-dosaku, Masya Allah. Lalu apa yang kau inginkan, kata Utsman bin Affan? Aku ingin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perlu bantuan, perlu dokter, gitu ya? Perlu uang kira-kira, perlu ada sumbangan kah? Apakah bagaimana engkau meninggalkan anak-anakmu? Lalu apa yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud? Aku sudah mengajarkan sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami untuk membaca surah Al-Waqiah. Kenapa? Karena Al-Waqiah ini akan melepaskan kefakiran-kefakiran. Maka itu membacakan surah Al-Waqiah, man qara'a surat Al-Waqiah kulla laylah lam tusibhu qa'ah abada. Orang yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam ya, maka lam tusib, dia tidak akan mengalami kefakiran abadan, selamanya. Amin. Bisa jadi karena riwayat inilah kemudian yang menunjukkan bahwa Al-Waqiah terkait dengan soal bagaimana mendatangkan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan ini jawabannya bisa ya diwakili ibunya diterima, dan ini menjadi bagian buat kita bagaimana ternyata Allah memberikan kemudahan-kemudahan kemurahan rezekinya untuk kita. Dan karena sudah di waktu akhir kita akan mengambil kesimpulan, dan kesimpulan ini dimulai dari Mama Ana dulu. Silakan. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita kita tidak diharuskan lebih baik dari orang. Yang diharuskan adalah diri kita lebih baik dari hari kemarin. Marilah kita menebalkan iman kita sebelum uban kita bertabur, sebelum mata kita kabur, sebelum gigi kita luntur, dan sebelum kita masuk dalam kubur.
Masya Allah, amin. Jadi pengingat buat kita ya, mudah-mudahan selalu seperti itu. Dan selanjutnya ditutup kesimpulan kita dengan Ustadz Hasani, silakan. Surah Al-Waqi'ah ini menggambarkan bagaimana kedahsyatan dari hari kiamat. Di surah Al-Waqi'ah juga Allah menjelaskan tentang ashabul yamin, bagaimana penduduk surga dan nikmatnya kita berada di surga. Lalu di dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah juga menjelaskan tentang ashabus simal, golongan kiri yang bagaimana Allah menjelaskan kehebatan, kedahsyatan. Masya Allah, ya tidak akan mampu kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka oleh karena itu gambaran surah Al-Waqi'ah ini mengajarkan kepada kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang abadi, kehidupan abadi itu yakni di akhirat. Dalam bahasa Nabi, kita hidup ini baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan kehidupan yang abadi, khalidina fiha abada, adalah di akhirat. Alangkah ruginya. Allah sudah gambarkan, Allah turunkan surah Al-Waqi'ah yang menjelaskan, menceritakan tentang kehebatan, kemahadahsyatan dari hari kiamat, tetapi kita belum bisa mengambil pelajaran. Pengajian hari ini, kuliah subuh kita pagi hari ini, dalam Serambi Islami ini, semoga menyadarkan kita semua akan hari kiamat, sehingga dengan itu kita mempersiapkan amal saleh dan kita mengejar rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dan juga Mama Ana, terima kasih ya. Ini kesimpulan sangat luar biasa. Tapi kayaknya kita masih kurang sebenarnya nih membahas tentang kajian kita di hari ini. Tapi karena waktu. Dan pemirsa, kita sama-sama akan dilanjutkan setelah ini, yaitu muhasabah langsung yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul. Silakan. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang hadir di studio, mari kita sama-sama menundukkan kepala, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an, Rabbi hab lana rizqan wasi'an, wa wafiqna amalan salihan, wa tub alayna taubatan nasuha,
وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami lalai, kami jauh darimu ya Allah. Kurangnya rasa syukur kami kepadamu ya Allah tidak sebanding dengan banyaknya rezeki yang Engkau berikan kepadamu ya Allah. Kami bisa melihat, kami bisa berbicara, kami bisa mendengar, kami bisa menjalani kehidupan dengan sehat walafiat. Tidak terasa begitu banyak rezeki yang Kau berikan kepadamu ya Allah, tetapi kurangnya rasa syukur kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kekufuran pada nikmat-Mu ya Allah. Ampunilah segala khilaf-khilaf kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadamu ya Allah. Jadikan keluarga kami, saudara kami, anak-anak kami sebagai orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan doanya muhasabah kita hari ini ya Allah berkahi dan menjadi sebuah penanda buat kita bahwa mulailah kebaikan-kebaikan kita di hari ini dengan amalan-amalan, diantaranya adalah dengan kita membaca Al-Quran. Ustadz, terima kasih banyak hari ini, ilmunya sangat luar biasa walaupun kurang penyampaiannya ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan bahas kembali. Juga Mamana, terima kasih banyak semakin membuka wawasan pandangan bagaimana ketika kita bisa mengamalkan diantaranya surat Waqiah. Juga Ustaz Mahfuzul muhasabahnya menjadikan kebaikan bagi kita semua. Dan juga jamaah-jamaah yang hari ini ya selalu semangat dan kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu. Amin, ya Rabb. Dan memberikan sama Allah yaitu limpahan rezeki dan juga pemirsa di rumah ya. Tapi sayang sekali karena waktu kita sudah di penghujung dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadikan sebuah kebaikan buat kita. Ketika saja sedikit baik dari ayat, doa ataupun catatan kita ini kita sama-sama bagikan. Kita bagikan sebagai mudah-mudahan jadi pahala berantai buat kita, buat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu lagi di Jumat depan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
salam